dimanapun kita berada sekalian, biarlah kita tetap dalam keadaan baik. Ya, hari ini kita akan berbicara mengenai tujuan hidup. Ya, banyak di antara kita yang belum mengerti tujuan hidup. Yang dimaksud tujuan hidup adalah tujuan Allah di dalam hidupmu. Banyak orang sampai di masa tuanya pun dia tidak mengerti tujuan hidupnya dan gak tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup. Kita tahu bahwa yang menciptakan kita adalah Tuhan sendiri. Dan jelas dong, yang tahu tujuan hidup kita adalah Tuhan, karena Dia yang menciptakan kita. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan, kitab Yeremia pasal 1 ayat 5. Tuhan bilang begini: sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, firman Tuhan ini memang berbicara kepada Yeremia. Tetapi ayat ini kita jadi tahu bahwa sebelum kita lahir, sebelum kita di dalam kandungan ibu kita, ternyata Tuhan sudah mengenal kita. Wow. Ya, jelas sekali bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini, Tuhan punya tujuan di dalam hidupnya. Kadang-kadang kita nggak tanya Tuhan, makanya kita nggak tahu. Salah satu-satunya cara supaya kita tahu tujuan Tuhan di dalam hidup kita adalah dengan bertanya kepada Tuhan. Dengan berdoa, kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa sih maumu dalam hidup saya? Saya juga mengalami hal ini, Bapak Ibu Saudara. Saya dulu adalah orang yang tidak tahu tujuan hidup saya. Saya memang bekerja, menghasilkan uang, saya sekolah, bahkan sarjana, tetapi belum tentu kita mengetahui tujuan hidup kita. Tetapi sewaktu kita bertemu dengan Tuhan, atau setelah kita bertanya kepada Tuhan, tujuan hidup itu menjadi jelas. Ya, kita bekerja dimanapun, itu belum tentu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita saat ini bekerja di tempat atau perusahaan yang besar, tetapi belum tentu itu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Profesi berbeda dengan tujuan hidup. Tujuan hidup itu selalu berhubungan dengan apa mau Tuhan dalam hidup kita dan apa yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan atau membantu orang lain. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Ya, jadi mungkin kita sudah melakukan perbuatan baik, tapi perbuatan baiknya seperti apa? Itu mungkin tidak seperti yang Tuhan rancangkan atau yang Tuhan rencanakan bagi kita. Ya, sangat perlu untuk kita meminta kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, apa sih yang Tuhan inginkan melalui hidup saya. Mungkin melalui pekerjaan kita, mungkin melalui hidup kita, talenta kita. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam rencana itu, bukan rencana kita sendiri. Karena rencana dan rencana Tuhan itu pasti sangat berbeda. Mari semua, mulai dari yang muda, remaja, bahkan orang tua, mari supaya kita memenuhi panggilan Allah di dalam hidup kita, supaya kita mempergunakan hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin juga sebagai orang Kristen kita sering bertanya kepada hamba-hamba Tuhan, apalagi kepada pendeta-pendeta yang bisa bernubuat, ya. Kita sering bertanya, nubuatin aku dong. Kira-kira apa sih yang Tuhan ingin mau saya lakukan? Saya juga mengalami itu dulu. Tetapi saya sadar kadang-kadang nubuatan itu bisa salah, ya. Bukan saya tidak percaya dengan nubuatan, tetapi yang paling tahu tujuan hidup kita adalah Tuhan. Untuk adik-adik yang masih remaja, untuk teman-teman muda-mudi juga, kita masih mempunyai banyak waktu. Mari sebelum kita menghabiskan banyak waktu untuk melakukan apa yang sebenarnya tidak inginkan, mari ambil waktu untuk tanya kepada Tuhan. Supaya apa? Kita tidak hidup di dalam rutinitas, kita tidak bosan, kita tidak terpaksa melakukan sesuatu hal. Kita harus tahu bahwa kalau itu yang menjadi passion Tuhan di dalam kita, pasti akan senang melakukannya dan kita pasti akan giat.
Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya.